Selamat pagi, selamat ketemu kembali. Kita akan belajar pada pertemuan yang kedua. Kita akan melanjutkan pokok bahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita membicarakan tentang besaran, pengertian dari besaran, kemudian satuan, syarat satuan yang baik, dan seterusnya. Kita sekarang akan melanjutkan ke alat ukurnya. Kita akan coba ingat kembali yang kemarin kita sudah bicarakan, yaitu kita sudah membicarakan tentang besaran pokok. Kita ingat kemarin di mana besaran itu adalah suatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan atau dapat dinyatakan dengan suatu angka. Dalam fisika dikenal ada 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa waktu, suhu, kemudian kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ketujuh besaran pokok tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok primer yang terdiri atas panjang, massa, dan waktu. Kemudian kelompok sekunder adalah suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk lebih jelasnya, silahkan kita lihat tabel berikut. Nah, di sini ada 7 besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya panjang adalah meter dengan simbol M, massa kilogram, simbolnya kg, waktu sekon, simbolnya S atau detik sama saja, suhu Kelvin, ingat suhu Kelvin bukan derajat Celcius, dengan satuan K. Kemudian arus listrik itu ampere, simbolnya adalah A besar. Intensitas cahaya kandela, simbolnya adalah CD. Kemudian jumlah zat itu mol, mole tulisannya, simbolnya adalah mol. Kemudian kita juga mengenal kemarin tentang besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang diturunkan oleh besaran pokok. Maksudnya di sini diturunkan itu adalah untuk satuannya, itu diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya misalkan kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nanti setelah kita belajar gerak, ada kecepatan, ada kelajuan. Kemudian satuannya adalah meter per sekon. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel tentang besaran turunan berikut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari besaran turunan. Yang pertama adalah gaya, satuannya Newton, simbolnya N, energi itu adalah Joule, simbolnya J, tekanan itu Pascal atau PA simbolnya, induktansi itu Henry dengan simbol H besar, daya itu Watt, simbolnya W, beda potensial volt, simbolnya V, tahanan listrik itu Ohm, simbolnya Omega, induksi magnetik Tesla, simbolnya adalah T besar. Bagaimana untuk mengukur tadi baik besaran pokok maupun besaran turunan? Nah, kita akan coba lihat mulai dari besaran pokok yang terlebih dahulu. Yang pertama di sini untuk alat ukur panjang. Yang pertama akan digunakan jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong di sini yang pertama ada rahang tetap atas, kemudian ada juga rahang geser atas. Rahang tetap berarti dia tidak bisa digeser, kalau rahang geser berarti dia bisa bergerak. Kemudian ada pengunci, itu kalau sudah untuk mengukur ini kita kencangkan sehingga tidak akan berubah. Kemudian yang bagian bawah ini ada rahang tetap bawah dan ada rahang geser bawah. Kemudian di bagian belakang ini ada ekor yang digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Kemudian ada dua skala. Skala yang atas ini disebut dengan skala tetap. Skala yang bawah ini disebut dengan skala Nonius. Nah, misalkan bagian yang rahang atas ini digunakan untuk mengukur diameter tabung. Kalau ekor digunakan untuk mengukur kedalaman. Kalau rahang bawah ini biasanya digunakan untuk mengukur bisa
tebal, bisa juga panjang. Baik, bagaimana untuk cara pengukurannya? Kita harus ingat dulu bahwa jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,01 cm. Sebagai contoh di sini, dari pengukuran tadi didapatkan yang atas ini adalah skala utama, bawah itu adalah skala nonius. Kita akan lihat bagaimana dengan cara pengukurannya. Nah, untuk cara pengukurannya di sini kita lihat dulu untuk skala utamanya. Skala utamanya di sini dibaca dari letak ada angka 0. Angka 0 itu terletak setelah 3,1. Ini angka 3, ini angka 4. Berarti ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan seterusnya sampai 4. Nah, angka 0 ini terletak antara 3,1 dan 3,2. Maka skala utamanya adalah 3,1 cm. Sedang skala nonius itu dilihat dari skala yang bawah yang lurus dengan skala utama. Nah, yang paling lurus dengan skala utama itu ada di angka 7. Maka skala noniusnya adalah 7 kita kalikan dengan ketelitiannya. Ketelitiannya adalah 0,01 cm. Sehingga 7 kali 0,01 itu adalah 0,07 cm. Sehingga bacaannya itu adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya tadi 3,1 cm ditambah 0,07 cm sehingga menjadi 3,17 cm. Nah, ini contohnya. Saya kira yang utama bagaimana membaca skala utama, skala nonius. Skala noniusnya kita kalikan dengan ketelitian, baru kita jumlahkan. Nah, kita lihat beberapa contoh. Nah, dari contoh ini, dari hasil pengukuran kita lihat yang pertama. Coba kalian tulis dulu skala utamanya berapakah? Skala utamanya ini ada 3, di sini ada 4, berarti angka 0 terletak setelah 3,2. Maka skala utamanya adalah 3,2 cm. Skala noniusnya kita lihat yang lurus, kita cari yang lurus. Nah, kalau kita cari yang lurus, paling lurus adalah, nah ini yang paling lurus antara 6 dengan 7, berarti 6,5. Berarti skala noniusnya adalah 6,5 dikalikan 0,01 cm sehingga menjadi 0,065. Sehingga bacaan dari pengukuran tadi adalah 3,2 cm ditambah dengan 0,065 cm sehingga menjadi 3,265 cm. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Sekarang angka 0 terletak setelah 5,1. Ini kan 5, kemudian ini 5,1. Berarti angka 0 terletak setelah 5,1. Maka skala utamanya adalah 5,1 cm. Sedang noniusnya kita cari yang lurus. Nah, yang lurus di sini ada, ini angka 0, kemudian ini angka 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah angka berarti setengah. Sehingga skala di sini, skala ini setengah. Setengah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti yang lurus di sini adalah 1, bukan setengah ya, tapi ini 1. Maka skala noniusnya adalah 1 dikalikan dengan 0,01 cm sehingga menjadi 0,01 cm. Sehingga bacaannya 5,1 ditambah 0,01 cm. Maka hasilnya menjadi 5,11 cm. Alat yang berikutnya itu adalah mikrometer skop.
Kalau jangka sorong tadi bisa digunakan untuk mengukur ketebalan yang agak tebal, misalkan tebal buku. Nah, kalau mikrometer sekrup itu digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis. Contohnya misalkan tebal kertas. Nah, kalau tebal buku pakai jangka sorong, tebal kertas kita gunakan mikrometer sekrup. Di mana ketelitian dari mikrometer sekrup itu adalah 0,01, tetapi bukan senti, melainkan milimeter, ya, 0,01 milimeter. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup di sini ada rahang tetap yang tidak bergerak, kemudian rahang geser yang bisa kita geser sesuai dengan ketebalan benda yang ingin kita ukur. Kemudian ada skala utama, ini adalah skala yang tetap. Skala nonius itu yang berputar. Kemudian ada pengunci juga, sama dengan pada jangka sorong itu ada penguncinya sehingga tidak bergeser kembali. Kita ambil contoh dari pengukuran ini. Kalau kita lihat skalanya, ini adalah skala utama, maka ini angka 0, yang bawah ini setengah, kemudian 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Maka skala utamanya adalah 4,5, tetapi satuannya adalah milimeter. Sedang skala noniusnya kita tinggal tarik garis ini yang lurus ke sana. Nah, kita lihat di sini ini adalah menunjukkan angka 12. Maka skala noniusnya adalah 12 kalikan 0,01 mm. Maka menjadi 0,12 mm. Kita tinggal tambahkan untuk mengukur ketebalan tadi. Sehingga 4,5 mm ditambah 0,12 mm menjadi 4,62 mm. Sebagai contoh, nah ini ada ketebalan sebuah benda diukur dengan mikrometer sekrup. Nah, di sini kalau kita lihat skala utamanya ada 0, 1, 2, 3, 4, tapi masih ada setengah, berarti skala utamanya adalah 4,5 mm. Sedangkan yang lurus dengan garis ini adalah angka 38. Berarti skala noniusnya adalah 38 kalikan 0,01 mm menjadi 0,38 mm. Sehingga ketebalannya 4,5 mm ditambah 0,35 mm menjadi 4,88 mm. Nah, ini ada soal. Coba kita lihat. Ini 0, ini 5, 5,5, 6, kemudian 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. Berarti skala utamanya adalah 8,5 mm atau 8,5 mm. Sedang skala noniusnya ini angka berapa? Nah, noniusnya adalah ada 10, 11, 12. Berarti skala noniusnya adalah 12 kita kalikan dengan 0,01 mm atau menjadi 0,12 mm. Sehingga skala utamanya ditambah dengan skala nonius menjadi 8,5 mm ditambah 0,12 mm menjadi 8,62 mm. Coba nanti diulang lagi, dilihat kembali, diputar lagi ini video ini sehingga bisa akan lebih jelas kalau belum jelas. Kita lanjut lagi yang contoh berikutnya. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada setengah lagi. Oh, berarti skala utamanya adalah 6,5 mm. Skala noniusnya 40, 41, 42, 43, 44. Berarti 44 kalikan 0,01 mm menjadi 0,44. Sehingga bacaannya menjadi 6,5 mm ditambah dengan 0,44 mm menjadi 6,94 mm. Jadi ini 6,5, ini adalah 44. 44-nya kita kalikan dengan ketelitian 0,01 mm. Tinggal kita jumlahkan. Kemudian yang berikutnya kita akan menggunakan
alat ukur waktu. Di sini digunakan stopwatch. Nah, untuk stopwatch yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya akan digunakan untuk mengukur aktivitas waktu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, di sini ada dua jarum. Jarum penunjuk pada lingkaran besar menunjukkan satuan waktu detik atau sekon. Jadi yang besar ini menunjukkan satuan sekon. Jadi kalau dari 0 kemudian berputar sampai 60 berarti 60 sekon. Maka jarum pendek akan berputar 1 atau yang pendek ini berarti menunjukkan waktu dalam menit. Ya. Pada gambar terlihat jarum menunjukkan pada angka 10 detik. Nah, ini kan 10 detik. Sedangkan pada lingkaran kecil tadi dia menunjukkan angka 1, berarti dia sudah menunjuk 1 menit. Maka bacaannya 1 menit ditambah dengan 10 detik. 1 menit itu adalah 60 sekon. Berarti 60 sekon ditambah dengan 10 sekon. Berarti menjadi 70 sekon atau 70 detik. Nah, ini ada contohnya. Jarum pendek menunjukkan angka 20. Berarti yang pendek sudah menunjuk 20 menit. Jarum panjang menunjuk angka 30. Berarti ini adalah 30 sekon. Maka bacaannya adalah 20 menit ditambah dengan 30 sekon. Sedang 20 menit sendiri itu adalah kalikan, berarti 20 kita kalikan dengan 60, berarti menjadi 1200 ditambah dengan 30, berarti menjadi 1230 sekon. Itu waktu yang sudah diukur menggunakan stopwatch ini. Berikutnya lagi, jarum yang pendek ini sudah menunjukkan angka 4, berarti 4 menit. Jarum yang panjang menunjukkan angka ini 10, 11, 12, 13. 13,2. Berarti di sini 4 menit ditambah 13,2 detik. 4 menitnya tinggal dikalikan dengan 60. Berarti menjadi 240 sekon ditambah dengan 13,2 sekon. Silahkan hitung sendiri. Kemudian yang berikutnya masih untuk besaran pokok. Di sini ada alat ukur massa, yaitu kita gunakan neraca atau timbangan. Neraca atau timbangan biasanya yang digunakan di sini adalah disebut dengan neraca Ohaus. Neraca Ohaus di sini bisa 3 lengan, bisa 4 lengan, kemudian bahkan bisa 5 lengan, tergantung dari jenis timbangannya. Tapi yang umum itu biasanya digunakan adalah neraca dengan 3 lengan. Ini ada piringan wadah beban, jadi beban kita taruh di sini. Kemudian ini adalah beban geser, kita menyesuaikan dengan berat atau massa bebannya. Kemudian ada titik 0, jadi harus timbang. Kemudian lengannya ada sebanyak 3. Kemudian ada skrup atau knop kalibrasi. Nah, apa itu kalibrasi? Kalibrasi itu adalah ketika tidak diberikan beban di sini, kita lihat pada sini titik 0 ini dia apakah setimbang atau tidak. Kalau tidak, maka kita atur skrup atau knop ini sehingga nanti ini menjadi lurus menunjukkan angka 0. Nah, ini namanya kalibrasi, kita harus sesuaikan. Kemudian neraca ini digunakan dengan cara menggeser beban geser. Jadi ini kita geser-geser sehingga dia tetap menunjuk angka di sini. Dengan menggeser ini dia tetap menunjuk angka atau titik 0. Kemudian kita akan coba beberapa contoh. Ini contohnya. Ada 3 lengan, lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Lengan yang depan ini menunjukkan angka 5,5 gram. Angka tengah menunjukkan 20 gram. Angka yang belakang menunjukkan 200 gram. Maka bacaannya adalah 200 ditambah 20 ditambah dengan 5,5 gram. Berarti menjadi 225,5 gram. Nah, kalau dijadikan ke kilo,
Ini tinggal kita bagi dengan 1000. Karena biasanya neraca Oahu itu digunakan untuk mengukur benda yang masanya tidak terlalu besar. Kemudian di sini ada neraca 4 lengan. Berapa? Kita lihat. Di sini lengan yang pertama itu ada 200 gram. Kemudian berikutnya 40 gram. Berikutnya lagi 8 gram. Berikutnya lagi adalah setengah gram. Maka tinggal kita jumlahkan 200, kita tambah 40, kita tambah dengan 8, kita tambah setengah. Berarti menjadi 248,5. Satuannya adalah gram. Kalau kita jadikan kilogram, kita bagi dengan 1000. Berarti menjadi 0,2485 kilogram. Kemudian di sini ada neraca atau timbangan, ada sebuah benda bongkahan batu, misalkan ini. Kemudian di sini ada beban. Yang pertama ada 250 gram, kemudian 250 gram lagi, kemudian ada X yang nanti akan kita tambahkan sehingga ini menjadi setimbang. Maka berapakah berat atau massa dari X? Berarti kalau X saya tambah 250 gram, saya tambah dengan 250 gram lagi, sama dengan berat punya bebannya, yaitu 1,5 kilogram atau 1500 gram. Berarti besar X ini adalah 1500 dikurangi dengan jumlah 2 ini adalah 500. Maka massa X di sini adalah 1000 gram. Contoh berikut, di sini ada sebuah beban yang mana beban ini 1,05 kg atau di sini menjadi 1050 gram. Sedangkan beban yang ada di sebelahnya adalah 500 gram dan 50 gram. Kalau kita jumlahkan ini menjadi 550 gram. Maka agar setimbang, maka yang bagian kanan, piringan bagian kanan ini harus kita tambahkan beban. Berapa beban yang kita tambahkan? 1050 gram dikurangi dengan 550 gram. Itu sama dengan 500 gram. Jadi akan setimbang ketika ini kita tambahkan dengan 500 gram. Jadi yang paling penting adalah massa lengan kiri dan lengan kanan itu harus sama. Maka kalau masih besar punya lengan kiri, maka lengan kanan harus kita tambahkan beban yang lain. Yang berikutnya kita masuk ke besaran turunan. Di sini alat untuk mengukur volume. Alat untuk mengukur volume itu ada bisa menggunakan gelas ukur atau juga bisa menggunakan gelas ukur berpancuran. Kalau gelas ukur itu berarti kita tinggal mencari volume benda itu adalah selisihnya. Kita ambil contoh. Mula-mula gelas ukur ini kita isi dengan air. Nah, ketika kita isi dengan air, di sini skalanya adalah 50, satuannya mililiter. Berarti volume airnya adalah 50 mililiter. Kemudian kita masukkan misalkan batu atau benda, di sini contohnya adalah batu, kita masukkan, ternyata permukaan air akan naik menjadi 100. Berarti 100 ml ini itu adalah volume air ditambah dengan volume batu. Maka volume batunya itu adalah 100 ml dikurangi dengan volume air mula-mula. Ini 50. Berarti menjadi 50 ml. 1 ml itu adalah 1 cm kubik. Maka volume batu sama dengan tinggal 50 cm kubik, bukan 30 tapi ini adalah 50 cm kubik. Nah, ini menggunakan yang namanya gelas ukur. Bagaimana kalau menggunakan gelas berpancuran?
Nah, ketika menggunakan gelas berpancuran, mula-mula di sini ada ada pipa yang mana ini pipa ini, jadi ini ada gelas ya, bisa dikatakan ini gelas berpancurannya, kita isi air penuh sampai ini permukaannya rata dengan pipa. Kemudian di sampingnya kita tempatkan gelas ukur. Kemudian setelah itu, kalau kita tambahkan benda, tentu volume air ini permukaan air akan naik. Tetapi karena di sini ada lubang, maka dia akan melalui lubang dan akan mengalir masuk ke pipa berikutnya atau katakan gelas ukur berikutnya, sehingga volume batu ini akan sama dengan volume punya air yang dipindahkan ke gelas ukur. Jadi volume air yang keluar itu sama dengan volume batu, sehingga volume batu itu sama dengan volume air yang dipindahkan tadi. Sehingga di sini volume batunya adalah 30 cm kubik, atau di sini skalanya kan 30, satunya cm kubik, maka menjadi 30 cm kubik. Kalau kita jadikan di mililiter ya tinggal 30 mililiter. Nah, ini yang menggunakan gelas berpancuran. Jadi agak berbeda dengan gelas ukur yang tadi. Kalau gelas ukur langsung kita masukkan, selisihnya kita cari. Tetapi kalau gelas berpancuran kita masukkan volume bendanya adalah volume air yang dipindahkan gelas ukur yang lain. Jadi gelas berpancuran pasti membutuhkan gelas ukur. Tetapi ketika gelas ukur bisa tanpa gelas berpancuran. Itu bedanya. Nah, ini ada contoh. Ada sebuah benda. Ya, benda di sini mempunyai massa. Massanya 158 gram. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur ini airnya 20 sebelum bendanya dimasukkan. Setelah benda ini dimasukkan ke sana, ternyata permukaannya menunjukkan skala 40. Berarti volume bendanya adalah 40 dikurangi dengan 20. Berarti 20 satuannya adalah mililiter atau cm kubik. Maka volume benda 20 cm kubik. Masanya 158. Nanti untuk berikutnya kita akan belajar tentang massa jenis. Massa jenis benda itu adalah massa benda setiap satu satuan volume. Sehingga massa jenis adalah massa dibagi volume. Massanya adalah 158 gram dibagi dengan 20 gram. Berarti atau sama saja dengan 15,8 gram dibagi dengan 2 cm kubik. Hasilnya adalah 15,8. Kalau 15 dibagi 2 7,5. 0,8 bagi 2 itu adalah 0,4. Berarti menjadi 7,9 gram per cm kubik. Nanti ini kalau kita belajar tentang massa jenis, biasanya dalam satuan MKS bukan gram per cm kubik, tetapi dalam kilogram per meter kubik. Dari gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik itu dikalikan dengan 1000. Maka ini menjadi 7.900 kg per meter kubik. Yang massa jenisnya 7.900 kg per meter kubik itu adalah biasanya besi. Sehingga massa jenis itu menentukan jenis benda. Jadi kalau bendanya sama, massa jenisnya pasti akan sama. Itu. Nah, di sini ada contoh. Nanti tentukan satuannya dalam gram per cm kubik dan kilogram per meter kubik. Saya akan sedikit tunjukkan, tapi nanti silahkan dicari sendiri ya. Ini ada benda, ketika diukur massanya, di sini ada 600 gram dengan 30 gram. Berarti massa bendanya ini kita jumlahkan menjadi 630
gram. Kemudian untuk mengukur volume benda kita gunakan gelas pancuran. Setelah kita isi, kita masukkan air yang dipindahkan gelas ukur. Ternyata di sini ada 60 ml. Maka 60 ml ini menunjukkan volumenya. Volumenya adalah 60 ml atau 60 cm kubik. Tadi masanya 630 gram, volumenya 60 cm kubik. Maka kalau kita cari massa jenisnya adalah 630, kita bagi dengan 60. 630 dengan 60, nolnya bisa kita bagi. Maka sama saja menjadi 63 gram dibagi dengan 6 cm kubik. 60 dibagi 6 adalah 10. Kalau 3 dibagi 6 setengah. Oh, berarti hasilnya 63 gram dibagi dengan 6 cm kubik adalah 10,5 gram per cm kubik. Kalau kita jadikan dalam kilogram per meter kubik, tinggal kita kalikan dengan 1000, maka menjadi 10.500 kg per meter kubik. Ini massa jenis dari benda yang diukur tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang cara mengukur baik besaran pokok maupun juga besaran turunan. Sebenarnya masih banyak, tapi yang kita pelajari kali ini cukup itu. Nah, nanti sehabis ini akan ditugas ya, akan ada beberapa gambar tentang di sana ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer skrup, maupun juga di sana ada gambar tentang neraca, ada yang 3 lengan, umumnya 3 lengan. Nah, nanti silahkan soal-soal tadi dijawab. Ketika masih bingung, silahkan putar kembali dari awal, lihat contoh-contohnya. Kalau perlu, kita kan sudah jalan, dimatikan dulu, kemudian dipahami baik-baik, kemudian baru dilanjutkan lagi. Banyak contoh, karena di sini tidak semuanya saya tulis, karena melatih untuk mendengarkan ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan, kemudian setelah dikerjakan ditulis, difoto, setelah difoto kemudian habis itu silahkan di-upload, dikirim ke Google Classroom, dan dikirimnya bukan di komennya ya, karena banyak yang keliru mengirimnya di komen. Silahkan nanti dikirimkan. Ketika di tengah jalan mendapatkan kesulitan, silahkan tanyakan. Jadi silahkan selalu berkomunikasi di jam pelajaran. Besok kita belajar itu dari jam 9.15 sampai 11.15. Mudah-mudahan selesai, karena 11.15 sudah ditutup. Tetapi walaupun ditutup, misalkan belum selesai, tetaplah upload. Jadi mau terlambat tidak apa-apa. Yang penting silahkan di-upload ya. Tolong, hanya ada 3 soal, kerjakan baik-baik yang rapi, kemudian kalau sudah difoto, setelah difoto kemudian diupload ke Google Classroom. Kami tunggu pekerjaan kalian semua, sehingga diharapkan tidak ada yang kesulitan. Ketika ada kesulitan, kita komunikasikan. Tuhan memberkati. Terima kasih.